Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Ilham Arfianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara mencari inverse matrix. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, langsung saja tuliskan pada bagian komentar. Mari kita simak videonya bersama-sama. Menentukan inverse matrix. Di video ini akan saya bahas untuk penentuan inverse matrix menggunakan metode adjoint. Ada juga cara menyelesaikan inverse matrix menggunakan metode operasi baris elementer atau OBE. Tapi yang akan dibahas di sini adalah menggunakan metode adjoint. Sebelum kita membahas inverse matrix menggunakan metode adjoint, yang dimaksud dengan inverse matrix adalah lawan dari matriks tersebut. Jadi misalkan kita punya suatu bilangan, misalkan bilangannya adalah 3, maka jika bilangan 3 itu kita kalikan dengan sepertiga, hasilnya sama dengan 1. Maka kita katakan lawan dari 3 atau inverse dari 3 adalah sepertiga. Jadi yang dimaksud dengan inverse adalah lawan yang jika dikalikan hasilnya adalah identitas. 3 inversenya sepertiga. Jika pada matriks pun demikian. Suatu matriks dikalikan dengan inversenya, maka hasilnya adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang bernilai skalar 1. Dan di luar skalar, atau di luar diagonal utama nilainya 0. Nah, untuk menyelesaikan atau mencari inverse matrix ini menggunakan metode adjoint, yang perlu Anda ingat kembali adalah minor dan kofaktor. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang minor dan kofaktor. Minor adalah determinan yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J pada matriks awal. Sementara untuk kofaktor adalah perkalian hasil minor dengan min 1 pangkat I tambah J. Jika kita ingat kembali, kita punya matriks A dengan ordo 3 kali 3, 1, 2, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 1. Kita akan mencari kofaktornya, misalkan C11, berarti baris pertama, kolom pertama kita hilangkan. Min 1 pangkat 2, hasilnya 2. Min 1 pangkat 2 hasilnya 1, 1 kali M11 hasilnya M11, maka baris pertama, kolom kedua kita hilangkan. Sisanya adalah 2, 1, 3, 1. Kita peroleh hasilnya negatif 1. Kemudian C12. C12 adalah elemen baris pertama, kolom kedua. Kita hilangkan. Maka akan diperoleh determinannya adalah 2. Kemudian C13 akan kita peroleh hasilnya sama dengan negatif 2. Nah, untuk mencari inverse menggunakan metode adjoint ini, Anda harus mencari seluruh nilai C. Berarti ada nilai C21, ini yang baru kita cari adalah 11, 12, 13. Anda perlu mencari 22, 23, 21, 22, 23, 31, 32, 33. Seluruh nilai C Anda cari terlebih dahulu. Karena ini ordonya 3 kali 3, berarti ada 9 buah nilai C. Setelah nilai C kita peroleh dari masing-masing elemen, langkah selanjutnya adalah kita bentuk matriks adjoint. Matriks adjoint adalah matriks yang dibentuk dari hasil transpose matriks kofaktor atau matriks C. Jadi misalkan ini kita punya sebuah matriks persegi, maka setelah kita cari kofaktornya akan kita peroleh matriks kofaktor. Nah, berbentuk seperti ini. C11 kita letakkan pada baris pertama kolom pertama, C12 kita letakkan pada baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Maka dari itu, karena di contoh sebelumnya ada 3 buah
baris dan 3 buah kolom, berarti Anda harus mencari 9 buah nilai C. Anda letakkan di sini, 3 baris, 3 kolom. Nah, setelah menjadi matriks kofaktor, selanjutnya matriks ini kita transpose. Di sini kita beri notasi CA, berarti ini kofaktor dari matriks A. Ini matriks asalnya, A, kofaktor. Setelah matriks kofaktornya terbentuk, langkah selanjutnya adalah membuat matriks adjoin. Adjoin adalah matriks kofaktor kita transpose. Transpose adalah mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Maka ini kita ubah, berarti menjadi bentuk seperti ini. Nah, yang semula terletak pada baris pertama menjadi terletak pada kolom pertama. Yang semula terletak pada baris kedua menjadi terletak di kolom kedua, dan seterusnya sampai yang terletak pada baris terakhir menjadi terletak di kolom terakhir. Inilah yang dinamakan dengan matriks adjoin atau matriks kofaktor yang kita transposkan. Setelah kita peroleh matriks adjoinnya, langkah selanjutnya adalah, nah ini contohnya matriks A. Setelah kita cari kita cari kofaktornya, berarti menjadi matriks kofaktor. Setelah menjadi matriks kofaktor, selanjutnya kita adjoinkan menjadi, atau kita transposkan menjadi matriks adjoin. N174 yang semula terletak di baris pertama menjadi terletak di kolom pertama. 2 negatif 11, 5 semula terletak pada baris kedua menjadi terletak pada kolom kedua, dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan matriks adjoin. Kemudian untuk mencari inverse-nya, caranya adalah kita menggunakan persamaan ini. Ini adalah simbol inverse, A pangkat negatif 1, itu adalah inverse. Persamaannya atau formulanya adalah seperdeterminan A dikali dengan adjoin A. Adjoin A ini adalah matriks yang kita cari tadi, kofaktor. Setelah menjadi matriks kofaktor, kita cari adjoinnya. Determinan kita cari terlebih dahulu. Di sini kita diberikan suatu teorema. Jika matriks A memiliki determinan tidak sama dengan 0, maka matriks A memiliki inverse. Artinya, suatu matriks memang kadang ada yang memiliki inverse, ada pula yang tidak memiliki inverse. Nah, yang memiliki inverse jika determinannya tidak sama dengan 0. Jika determinannya sama dengan 0, maka tidak memiliki inverse. Karena misalkan kita masukkan ke dalam persamaan ini, 1/0 dikali adjoin A. Maka 1/0 tidak terdefinisi, maka tidak memiliki inverse. Jadi untuk determinan A ini, yang memiliki inverse nilainya harus tidak sama dengan 0. Bisa 2, bisa 4, atau bernilai negatif juga bisa. Jadi itu adalah hubungan determinan dan inverse. Sehingga jika matriks itu memiliki determinan sama dengan 0, dapat dipastikan bahwa matriks itu tidak memiliki inverse atau tidak ada lawannya. Nah, ini contoh sebelumnya tadi, kita hitung inverse-nya seperdeterminan A. Kalau kita lihat di sini ada angka 11, berarti mungkin determinan A ini kita peroleh hasilnya 11. Seperdeterminan A, 1/11 dikali dengan adjoinnya. Hasilnya kita peroleh nilai ini. Ini adalah inverse dari matriks A. Ini contoh untuk matriks B. Silakan bisa Anda coba mencari determinannya terlebih dahulu. Kemudian bisa coba dicari adjoinnya.
Demikian untuk video kali ini tentang inverse matrix menggunakan metode adjoin, salah satu metode untuk mencari inverse dari suatu matriks. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jika ada bagian yang kurang jelas saat menonton video ini, langsung saja tuliskan pertanyaan di bagian komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.